Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di sharing session kali ini bertemakan vektor Japanese encephalitis. Saya Siva Fauzia hari ini akan menerangkan tentang apa sih ciri utama dari vektor penyakit Japanese encephalitis. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah etiologi Japanese encephalitis. Penyakit ini disebabkan oleh virus Japanese encephalitis atau virus JA, di mana virus ini tergolong dalam genus Flavivirus. Virus ini seperti yang tergambar dalam layar Anda merupakan virus yang berada pada golongan single-stranded ribonucleic acid atau ssRNA. Dan penyakit yang diakibatkan oleh virus ini merupakan penyakit infeksi akut yang dapat menyerang sistem saraf pusat manusia, dan penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang infektif dari genus Culex. Japanese encephalitis pertama kali ditemukan pada tahun 1871 di Jepang, dan sebanyak 6.000 orang terinfeksi pada tahun tersebut. Sedangkan virusnya baru berhasil diisolasi pertama kali pada tahun 1934 dari jaringan otak penderita encephalitis yang telah meninggal. Kita tahu bahwa Japanese encephalitis tadi merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf pusat, sehingga isolasi virus dengan titer yang tinggi bisa didapatkan melalui cairan cerebrospinal atau cairan di dalam otak manusia. Virus Japanese encephalitis ini juga pertama kali ditemukan dan berhasil diisolasi pada spesies nyamuk pada tahun 1972. Bagaimana seseorang dapat terinfeksi oleh penyakit ini? Yang pertama adalah virus Japanese encephalitis ini memiliki vektor dan juga memiliki reservoir, di mana reservoir ini merupakan tempat virus bermultiplikasi. Nyamuk Culex adalah nyamuk dari jenis Culex, merupakan nyamuk yang menjadi vektor dari penyakit Japanese encephalitis ini. Mulanya virus ini berkembang biak atau bereplikasi di dalam tubuh babi, unggas, sapi maupun hewan lainnya yang memang berpotensi untuk menjadi reservoir dalam penyakit ini. Kemudian babi tersebut digigit oleh nyamuk Culex. Selanjutnya, virus tersebut akan ditularkan ke manusia apabila nyamuk yang infektif tadi menggigit manusia. Sehingga manusia tersebut akan terinfeksi oleh Japanese encephalitis virus. Penyakit ini menghasilkan manifestasi klinis yang tergolong ringan dan beberapa tergolong berat. Jadi 1 di antara 250 orang yang terinfeksi dapat menuju tingkat keparahan yang tergolong berat. Bagaimanakah epidemiologi Japanese encephalitis di dunia maupun di Indonesia? Penyakit ini merupakan penyakit yang dengan case fatality rate yang tergolong tinggi, yaitu 30%. Dan terdapat 68.000 kasus di setiap tahunnya. Melalui peta ini dapat kita lihat bahwa penyakit ini telah menginfeksi mayoritas negara di bagian Asia, terutama Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea, Asia Selatan seperti India dan Sri Lanka. Berikut di layar adalah negara-negara yang termasuk endemis JE, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan Asia itu sendiri. Anak-anak lebih sering terinfeksi dibandingkan orang dewasa. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang membahas tentang epidemiologi Japanese encephalitis. Dan di bagian pojok kanan ada pertanda jumlah kasus positif JE per provinsi, di mana semakin gelap menunjukkan semakin tingginya jumlah kasus. Dan deteksi ini didapatkan baik melalui serum manusia maupun serum hewan
baik itu yang sebagai reservoir maupun yang sebagai vektor. Pada tahun 1960 hingga 1970, kita bisa mengetahui bahwa di Surabaya dan Lombok telah ditemukan kasus GA. Selanjutnya semakin meluas pada tahun 1970 hingga 1980, kasus dilaporkan di Jakarta, Makassar, Bali, Lombok, Kupang, maupun Jayapura. Ini adalah perkembangannya, jadi setiap tahun bisa semakin banyak jumlah kasusnya karena didukung dengan modalitas laboratorium yang berkualitas dan berkompeten untuk melakukan uji baik itu di serum manusia maupun di serum hewan. Pada tahun 1980 hingga tahun 1990, mayoritas kasus ditemukan di Pulau Jawa. Sedangkan pada tahun perkiraan 80 hingga 90 ditemukan juga di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan di Maluku. Selanjutnya pada tahun 2000 mulai ditemukan kasus di Pulau Sumatera. Berikut adalah pada tahun 2000 hingga tahun 2010, jumlah kasus yang dilaporkan semakin banyak terutama di Pulau Sumatera. Sehingga dapat kita simpulkan tentang epidemiologi GA di Indonesia bahwa penyakit ini sudah menjadi penyakit yang endemis di 32 provinsi di Indonesia. Dan berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 genotype GA di Indonesia, yaitu genotype 2, 3, dan genotype. Bagaimana seseorang dapat dikatakan atau didiagnosis terinfeksi oleh penyakit GA ini? Infeksi GA ini mayoritas tergolong ringan, yaitu demam dan sakit kepala atau tanpa gejala, namun 1 dari 250 orang yang terinfeksi dapat tergolong parah. Masa inkubasinya 4 hingga 14 hari. Jadi sejak nyamuk kuleks menularkan virus GA ini, maka seorang dapat menunjukkan tanda-tanda gejala klinis GA setelah 4 hingga 14 hari. Pada anak-anak, mengalami nyeri gastrointestinal dan muntah, yang merupakan gejala yang dominan. Gejala yang tergolong berat diantaranya demam tinggi, nyeri kepala, leher yang kaku kejang, penurunan tingkat kesadaran, dan berujung kematian. Namun, pemeriksaannya tidak hanya cukup ini, juga harus didukung oleh pemeriksaan lab. Berikut adalah modalitas yang dapat digunakan untuk membantu dalam diagnosis seseorang apakah terinfeksi GA atau tidak, yaitu diantaranya melalui pemeriksaan darah, cairan cerebrospinal, uji serologi, pemeriksaan konfirmasi melalui isolasi virus, dan yang merupakan golden standard adalah RT-PCR. Vaksin yang efektif dan aman untuk GA telah ditemukan, namun ada beberapa negara yang masih belum melakukan vaksin ini sebagai program imunisasi rutin. Namun ada juga negara yang telah menerapkan vaksin GA ini sebagai program imunisasi rutin, diantaranya itu Thailand, China, Nepal, India, dan Jepang. Adakah pengaruh lingkungan dalam transmisi GA? Jawabannya adalah sangat ada. Perlu kita ketahui bahwa GA ini bisa menginfeksi manusia karena gigitan nyamuk kuleks. Maka kita harus memahami habitat dari nyamuk kuleks ini. Pada daerah yang diliputi oleh lingkungan persawahan pada musim tanam, maka terdapat banyak genangan air di sekitar padi tersebut. Genangan air tersebutlah yang merupakan tempat yang potensial bagi perkembangan larva nyamuk kuleks sebelum menjadi nyamuk dewasa. Sedangkan di daerah urban, nyamuk kuleks ini paling sering ditemukan pada selokan air yang tergenang. Sehingga salah satu solusi adalah menyediakan predator bagi larva nyamuk kuleks ini.
Pada musim hujan, peningkatan tempat perindukan juga sangat signifikan, sehingga peningkatan kasus JE ini juga terjadi pada saat musim. Berikut adalah beberapa reservoir JE, yaitu tempat bermultiplikasinya virus JE sebelum menjadi fase yang infektif. Dari semua reservoir ini, babi merupakan reservoir yang paling utama dan yang paling berperan dalam transmisi JE. Lalu kita lihat bagaimanakah update penelitian terkait Japanese encephalitis terutama di Indonesia. Berikut adalah short report yang menyebutkan bahwa nyamuk dari spesies Culex gelidus merupakan nyamuk yang infektif atau ada ditemukannya virus Japanese encephalitis. Jadi penelitian ini dilakukan di Jambi dan menunjukkan bahwa di antara spesies Culex ini, dari 5 spesies Culex ini, yang paling ada atau yang paling ditemukan virus JE di dalamnya adalah spesies Culex gelidus. Lihat penelitian lainnya. Ini penelitian masih yang tadi di mana dilakukan analisis menggunakan filogenetik dan menunjukkan bahwa virus Japanese encephalitis di Indonesia ini, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tergolong dalam genotype 2, genotype 3, dan genotype 4. Sedangkan yang di Jambi merupakan update yang paling terbaru dan menunjukkan genotype 1A. Berikut adalah penelitian yang lainnya, di mana spesies Culex tritaeniorenchus menunjukkan spesies yang berhasil dideteksi terdapat Japanese encephalitis virus di dalamnya. Pada penelitian ini juga ada spesies Culex gelidus yang merupakan nyamuk yang infektif untuk menularkan Japanese encephalitis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di tahun 1975 menunjukkan bahwa spesies lagi-lagi Culex tritaeniorenchus merupakan spesies yang infektif di Bogor, Jawa Barat. Bagaimanakah cara mengidentifikasi vektor yang berpotensi untuk penularan Japanese encephalitis? Berikut adalah gambar anatomi, dan kunci dari identifikasi ini adalah, marilah kita lihat pada bagian proboscis dan palpus. Ini adalah bagian keseluruhan penampang dorsal pada nyamuk. Selanjutnya, ini adalah bagian lateral. Kuncinya pada bagian ini adalah pengamatan di antena dan palpus. Semua pengamatan ini harus dilakukan di bawah mikroskop stereo dengan kondisi nyamuk yang sebelumnya dimasukkan dulu ke dalam freezer. Berikut adalah bagian proboscis nyamuk, bagian sayap atau vein, bagian toraks. Ada 4 jenis toraks di sini. Yang paling utama yaitu mesotoraks, metatoraks, dan prototoraks. Berikut adalah bagian abdomen. Yang paling penting di bagian abdomen ini adalah warna pada abdomen tersebut, apakah terdapat pita yang berwarna putih atau keseluruhannya berwarna hitam. Selanjutnya adalah penampang larva dari bagian difoto dari penampangnya di bagian dorsal. Di lingkaran merah ini menunjukkan adanya scale comb yang merupakan hal yang sangat krusial bagi identifikasi spesies dari nyamuk Culex. Berikut adalah contoh kunci identifikasi bagaimana kita dapat mengidentifikasi apakah nyamuk itu merupakan spesies dari genus Culex maupun dari genus lainnya. Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 4 jenis yang dapat survive di Indonesia, yaitu jenis Anopheles, Culex, Aedes, dan Mansonia. Dari 4 jenis tersebut mempunyai ciri-ciri yang khas.
Dan untuk melakukan identifikasi ini kita harus melihat kunci identifikasi. Yang pertama adalah kita melihat apakah nyamuk tersebut memiliki panjang proboscis dan palpus yang sama panjang ataukah tidak. Jadi proboscis itu tempat atau bagian yang digunakan untuk melakukan penghisapan darah. Sedangkan bagian palpus adalah yang di panah ini. Kita melihat apakah panjangnya sama ataukah tidak. Selanjutnya, apabila panjang proboscis dan palpus menunjukkan panjang yang sama, maka nyamuk tersebut tergolong dalam genus Anopheles. Selanjutnya, kita melihat bagian sayap. Apakah ada corak yang menunjukkan skala yang asimetris, penampangnya gelap, dan kita juga melihat arah dari venasinya ini. Apabila arah venasinya ini menunjukkan seperti gambar yang pada bagian kanan, maka dapat diidentifikasi menjadi genus Aedes dan Culex. Jadi memang dalam proses identifikasi ini harus dilihat secara jeli dengan menggunakan mikroskop stereo dan dengan perbesaran yang sesuai dengan penglihatan seorang pengamatnya. Selanjutnya adalah pada bagian kaki, apakah terdapat corak berwarna hitam putih ataukah tidak? Apabila terdapat corak berwarna hitam putih, maka tergolong dalam spesies dari salah satu jenis Aedes. Jadi membacanya berurutan. Selanjutnya yaitu pada Spiracula, pada terkum urutan 2 hingga 6, apakah di sana terdapat corak berwarna hitam putih? Apabila tidak terdapat corak berwarna hitam putih, maka tergolong spesies Culex quincunxatus. Di bagian sayap, corak hitam putih dan juga arah venasinya dan juga hitam putih pada bagian venasi juga merupakan kunci identifikasi yang sangat penting. Kan untuk Gelidus. Nah, spesies Culex gelidus ini ciri khasnya yaitu pada abdominal tergum yang 2 hingga 6, seperti di bagian yang bertanda merah, maka menunjukkan adanya bentuk menyerupai pohon berwarna putih, dan di bagian proboscisnya juga terdapat bentukan hitam putih. Lalu apa pencegahan yang dapat kita lakukan? Yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat terutama pada lingkungan pemukiman dan peternakan. Yang kedua yaitu aktif melakukan pengecekan tempat perindukan nyamuk. Yang ketiga yaitu menggunakan repelen atau lotion anti nyamuk saat beraktivitas di dalam maupun di dalam rumah. Penggunaan kelambu saat tidur juga merupakan hal yang dapat mencegah terjadinya infeksi GE ini. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan tata letak kandang babi, usahakan jauh dari pemukiman sehingga babi tersebut tidak berpotensi sebagai reservoir dari penyakit GE ini. Sekian presentasi dari saya pada sore hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.